Pemirsa, pada awal tahun 2020 terkuak kasus pembobolan rekening yang dilakukan oleh spesialis pencurian rekening dan kartu kredit dengan cara yang sistematis dan efektif. Sosok Ilham Bintang menjadi salah satu nasabah yang mengalami pembobolan rekening simpanan dan kartu kredit yang terkuras habis tanpa ia sadari siapa yang melakukan tindakan tersebut. Betapa ironi dan perlu dicermati oleh semua pihak, perlindungan terhadap data pribadi di negeri ini masih rentan disalahpergunakan. Dalam episode Fakta kali ini, kita akan melihat bagaimana pembobolan rekening dan kartu kredit nasabah bisa terjadi di negeri ini. Siapa dan bagaimana latar belakang serta pendidikan para pelaku sehingga bisa membobol rekening bukan hanya di dalam negeri saja, namun hingga luar negeri. Ikuti penelusuran kami pada Fakta kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Kita langsung ke Jatanras Polda Metro Jaya ya. Oke, untuk tanyakan bagaimana kasus Ilham Bintang yang sudah berhasil ditangkap dan pencurian ini juga berpotensi untuk merugikan orang banyak. Oke, saya sudah dibawa ya oleh AKP Effendi sebagai Panit 1 Unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Terima kasih Bang Effendi. Kita sudah sampai di sini di ruang gelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan ini adalah di depan kita nih barang bukti semua ya, Bang Effendi ya. Jumlah tersangka ada 8 ya? Betul. Berarti ya sejauh ini ada masih DPO masih berapa? Masih ada DPO, ada sementara ada 2. Ada 2, tapi yang sudah berhasil ditangkap ada 8. Dan betul, tadi juga sudah rilis. Ini kita akan coba tanyakan lebih dalam lagi ke 4 tersangka yang sudah ada di sini juga. Di sini saya harus tanya kepada tersangka D. D ini sebagai otak koordinator ya, betul, pelaku ya. Ini D di sini. Ya, ini Mas D ya. Ya. Mas D peranannya sebagai apa? Perlanjakan rekening korban, mengambil mentransferkannya. Oke. Mas D usianya berapa? 20 tahun. Belajarnya dari mana untuk kemudian menjadi otak? Dari teman. Teman dari mana ketemunya? Dari Tulung Selapan. Oke. Nama temannya siapa? N. N, oke. Sudah pernah tertangkap N? Sudah pernah. Berapa kali? 1 kali. Jadi kamu belajar dari N? Iya. Pernah duduk di bangku pendidikan? Belum pernah. Belum pernah? Tamat ini kelas 2 SD. Jadi kamu tamatan kelas 2 SD bisa bobol rekening orang? Iya. Dengan hanya diajari saja. Berapa lama kamu belajar? 1 bulanan. Cukup 1 bulan? Iya. Itu bisa semua? Iya. Kenapa mau melakukan ini? Karena keadaan ekonomi. Kamu dapat keuntungan yang diperoleh 1 miliar rupiah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan 3 Januari 2020? Iya benar. Kesulitan ekonomi? Awalnya. Iya. Gimana tuh caranya kemudian bisa mendapatkan koneksi ke H sebagai oknum perbankan? Oh, ini saya mendapatkan di Facebook. Di situ saya hubungin dia. Bayarnya satu namanya 100.000. Mudah nggak menurut kamu lakukan ini? Mudah. Kenapa mudah? Ya sangat gaul, kerjanya nyantai aja sambil di kamar-kamar mainin api gitu. Menurut kamu apa? Yang paling mudah dibobol apa? Kartu kredit. D, terus kemudian kamu berarti sudah berjalan dari tahun 2018. Kenal sama H atau berhubungan sama H sudah lama? Berhubungan di WA saja. Baru kali ini? Udah lama sih. Udah lama? Dari proyek kamu pertama nggak? Iya, dari pertama. Dari percobaan pembobolan pertama? Iya. Sama H? Iya. Berarti dari tahun berapa tuh? 2000 berapa? Ingat? 2019-an. Kamu hanya coba ke H untuk beli data nasabah atau ada oknum-oknum perbankan lain yang kamu coba untuk kamu beli datanya? Nggak ada. Yang kamu beli datanya? Nggak ada. Hanya saja. Kenapa hanya sama H? Ini karena simple dia, enak. Bisa mengetahui di bank apa saja dulu terdaftar sebelum bayar gitu. Saya mau geser ke H ya, sebagai orang yang kemudian menjadi oknum perbankan yang sejak pertama kali D melakukan tindak kriminal ini menjadi pemasok data nasabah. Ini H ya. H usianya berapa, mohon maaf? 24 tahun. Bekerja? Bekerja ya? Berarti ada pemasukan tiap bulan ya? Mas, kenapa Mas memilih melakukan ini? Karena untuk sampingan saya, tambahan modal, Mbak. Tambahan modal untuk? Iya. Karena waktu itu kan saya ingin ngambil motor, ngambil mobil juga. Dari pekerjaan tetap Mas nggak cukup? Belum cukup. Oke, jadi untuk beli motor dan mobil apa tadi, Mas? Mobil ras. Oke, keuntungannya sudah 500 juta rupiah, oknum perbankan. Benar. Bank sama sekali nggak tahu ya? Belum. Nah, menjual data itu perlu tahu nggak profilnya dari D? Perlu tahu nggak menjual data itu ke siapa? Mas H?
Saya waktu itu nggak tahu sih, jadi dia langsung ngasih KTP, bukan ngasih KTP, ngasih data, itu datanya itu berupa nama dan tanggal lahir. Jadi waktu itu langsung saya cek, kalau misalkan emang dia, saya screenshot dulu hasil pinjamannya ada di mana, kalau misalkan menurut dia sesuai, barulah saya ambil data pinjamannya. Oke, jadi yang sortir target itu Mas H atau D? Kalau menurut Mas H? Yang sortir target data awalnya saya. Jadi saya ngasih data screenshotannya bank-bank apa yang mau diambil. Kalau misalkan dia berminat, barulah saya ambil datanya. Kenapa Mas H bisa leluasa sekali memberikan data kepada nasabah? Posisi Mas H di mana dan seperti apa pengawasan instansi terkait ya terhadap posisi Mas H yang krusial karena memegang kunci membuka data nasabah atau SLIK OJK tadi. Ya, baik. Pertama ini saya juga karena lalai juga, Mbak. Saya juga ditempatkan di posisi IT ini sejak November 2019 di Bank BPR. IT ya posisinya? Ya, posisi IT, dan saya juga mengendalikan akses itu langsung dari dirut saya. Ya, saya langsung dikasih akses untuk itu, dan saya juga mengakui memang itu salah kalau untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh. Mas dapat akses itu? Benar, ilegal. Jadi pertanyaan juga untuk bank tersebut ya? Iya, kalau untuk di luar penggunaan bank saya sendiri, bank BPR saya sendiri.